Saya merhatiin nih, Iya. misalnya orang megang HP itu Iya. kan biasanya nge-scroll medsos ya. Iya. Bisa kayak nge-scroll Instagram sampai bawah, Iya. ngeliat story orang sampai habis gitu kan. Atau Twitter sampai udah saya lihat nih sebelumnya gitu kan. Kalau saya jarang, kalau buka HP, saya buka HP-nya mungkin lebih banyak dari orang lain biasanya Iya. jadinya. Tapi saya biasanya baca. Oh gitu. Aja misalnya kayak lagi tertarik investasi, baca investasi. Lagi tertarik sejarah ya baca sejarah. Jadi bisa download buku atau beli buku terus baca. Jadi emang nggak bisa diem sih Mas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Hari ini khusus karena sebenarnya saya lagi libur untuk membuat video ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saya karena kasus corona di Jepang tinggi banget di akhir-akhir ini. Jadi saya memutuskan untuk libur dulu. Tapi karena teman saya ini sudah mau pulang, jadi sayang sekali kalau saya nggak ajak ngobrol-ngobrol. Beliau adalah tetangga saya di sini, jadi orang Indonesia yang rumahnya paling dekat dengan rumah saya adalah beliau. Terus beliau ini lulusnya cepat sekali. Jadi kalau di kedokteran di sini kan 4 tahun, beliau ini 3,5 tahun sudah lulus. Kemudian beliau ini juga family man banget. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol gimana kiat-kiat beliau ini menjadi seorang family man, tapi risetnya lancar. Juga beliau ini sebagai edukator tentang COVID. Jadi kalau teman-teman sekalian pengen ngerti segala sesuatu tentang COVID lengkap, bisa berkunjung di Instagramnya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Duha. Gimana kabarnya? Sehat Mas, alhamdulillah. Iya, maaf ya Mas ya, sebelum pulang saya ajak ngobrol. Gak apa-apa. Gimana rasanya Mas sudah lulus? Ya lebih lega lah Oh, jadinya. udah siap mengabdi di Indonesia ya? Ya masih bingung sih sebenarnya. Habis ini pulang mau kemana? Mau kemana? Ya sudah. Gini Mas, jadi biar teman-teman ini yang menonton video saya bisa bersemangat untuk meraih cita-cita. Intinya sih seperti itu, sebagai motivasi aja buat teman-teman saya ini. Kita flashback ke belakang dulu Mas Adam ini kan seorang dokter. Ya memang dari kecil memang cita-citanya ingin menjadi dokter. Oh, Mas. enggak. Enggak. Jadi pengen jadi apa Mas dulu Mas? Dulu kecil apa ya? Paling kepikirannya kayak jadi masuk teknik atau jadi astronot ya kayak anak kecil biasa lah. Tapi nggak pengen jadi dokter sama sekali. Sama sekali nggak Sama sekali nggak pengen jadi dokter. Terus kepikiran untuk menjadi dokter itu? Oh nggak pernah kepikiran. Nggak pernah kepikiran. Waktu pas SMA itu bingung mau masuk kemana kan. Terus habis itu dapat formulir dari UI untuk masuk tanpa tes. Iya. Terus habis itu bingung dibawa pulang. Tahu pas hari pengumpulan ditanya, tahu udah diisiin sama orang tua. Oh gitu. Ya udah akhirnya berkas-berkas yang lain saya minta tolong teman saya buat dibikin-bikinin. Jadi saya bayarin makan tapi mereka bikinin, terus udah kumpulin. Taunya lulus. Masuk kedokteran UI. Masuk kedokteran UI. Udah masuk ke sana juga kan emang nggak suka, nggak ada ketertarikan awalnya. Terus ya jadinya udah sempet ya semester pertama tuh kayak kabur-kaburan gitu. Oh gitu, sempet juga ya? Ada nggak ada kayak gitu. Karena belum passion gitu. Belum. Terus merasa passion itu di semester berapa Mas? Oh sampai lulus juga nggak passion. Oh gitu. Aduh. Jadi waktu itu kayak pikirnya lulus karena kan orang tua udah biayain. Iya. Jadi ya udahlah selesaiin aja. Iya. Terus ya sampai pas lulus kerja jadi dokter juga karena skillnya apalagi ya gitu. Iya. Makanya saya sempat ngajar juga Ya. karena emang jadi dokter tuh nggak terlalu passion awalnya. Iya. Terus ya udah sempat ngajar, jadi kayak nyambi ngajar iya, dokter iya, sampai baru ngeh kayak oh ya alhamdulillah jadi dokter tuh pas COVID ini. Oh, karena gitu. ternyata bisa bermanfaat buat masyarakat. Gitu. Oh gitu. Berarti habis lulus sebenarnya nggak pengen juga berarti. Nggak pengen, itu udah mikir apa ambil kuliah manajemen ya Oh, abis ini ya. Oh gitu ya. Tapi habis lulus terus kerja kan? Kerja. Habis itu kok bisa kesini Mas? Oh
Jadi kalau ke sini itu ceritanya juga aneh tuh. Kan aneh, kan nggak pengen jadi dokter tapi malah lanjutin ke sini. Nah, jadi waktu pas abis jadi dokter kan udah tuh Iya. praktek. Nah, abis praktek-praktek itu kayak mikir abis ini ngapain gitu kan. Terus kayak males ketemu pasien lagi, sempat mikir kayak gitu. Waktu Iya. pas udah setahunan atau tahun setengah jadi dokter, abis itu karena malas ketemu pasien lagi, nyari cara gimana caranya biar tetap jadi dokter tapi nggak ketemu pasien. Oh gitu. Oh, ada opsi ternyata ke S3 gitu. Terus kayaknya enak nih sekalian jalan-jalan. Iya. Terus ya udah jadinya apply. Wah. Ya emang sempat gagal. Terus akhirnya banyak percobaan ketiga, itu berarti hitungannya baru berhasil. Oh gitu. Mm-mm. Itu G2G. Yang lolos U2U. Oh gitu. Berarti Mm-mm. pertama G2G. Pertama G2G, kedua LPDP. LPDP. Udah ngurus sampai ujung, taunya Kobe-nya hilang. Oh gitu. Apa tuh 2017 Kobe-nya hilang, dihapus. Ya batal jadinya. Gitu. Terus baru terakhir U2U. Oh gitu. Hanya nyampe sini. Iya, sampai sini. Iya mas, ini yang paling penting mas, manajemen waktu. Ini kan mas kan family man banget nih, keluarga nomor satu nih. Mm. Habis itu riset juga, kan nge-lab juga nih. Mm-mm. Terus gimana kok tiba-tiba punya ide untuk edukator tentang COVID gitu mas? Oke, jadi waktu edukasi COVID itu karena kebetulan banyak teman-teman saya yang bukan dokter. Oh, Kan gitu. biasanya dokter itu lingkaran terdekatnya dokter. Iya. Kebetulan saya bukan. Oh gitu. Jadi banyak yang non dokter Hah? dan ada beberapa mungkin yang pendidikannya nggak terlalu oke gitu. Iya. Nah terus pas COVID ini banyak yang nanya kayak gimana tentang ini. Terus kebetulan juga waktu itu saya emang mau mulai bikin konten. Oh gitu. Sempat bikin di blog, terus waktu itu mau mulai di Instagram, tapi bukan tentang COVID. Karena banyak yang bilang gimana kalau tentang COVID aja, akhirnya saya buat. Tapi Oh, gitu. tujuannya sebenarnya buat teman-teman terdekat aja, nggak Oh, gitu. kepikiran sampai ke banyak orang kayak sekarang. Oh gitu. Terus berarti kan itu keluarga banget sih. Weekend pasti buat keluarga ya. Terus Sabtu Minggu keluarga. Jumat juga Jumat malam paling buat keluarga. Terus di Senin sampai Jumat kan nge-lab kan. Terus untuk ini baca papernya, terus gimana caranya biar sampai informasi itu tetap ada gitu mas. Sedangkan saya kan kalau sudah nge-lab ya sudah nggak bisa yang lain. Saya udah nge-lab udah di lab aja, sudah baca paper, udah nulis paper bagaimana gitu. Jadi awalnya itu waktu pagi biasanya. Oh pagi. Jadi habis sholat subuh itu biasanya ngecek nih ada paper apa yang menarik gitu. Oh, gitu. Atau ada informasi apa sih yang rame di media sosial. Biasanya saya cek Twitter, apa yang rame nih. Kalau udah ketemu yang rame, terus bikin kontennya biasanya paginya sebelum berangkat, atau pas udah di lab. Kan di lab itu kalau kedokteran penelitiannya itu nggak selalu runtut gitu kayak penelitian, tapi banyak nunggunya. Jadi kayak gitu. penelitian sejam, nunggunya mungkin sejam atau 2 jam. Nah pas nunggu itu saya buat. Gitu. Terus ide-idenya berarti baca dari paper-paper itu? Idenya jadi kalau dari dulu emang kebetulan saya suka baca koran. Jadi gitu. baca korannya tuh biasanya di medsos ya, kayak nge-scroll gitu. Nah jadi kayak Detik atau Kompas. Nah itu biasanya saya lihat dari situ yang rame apa. Terus atau enggak ya dari Twitter informasinya. Nanti sumbernya dari berita dulu, terus ke Twitter, habis itu cari referensi di jurnalnya gitu. Saya ada referensinya enggak, atau ada panduannya enggak gitu. Sampai banyak banget. Ya bagi teman-teman ya kalau pengen ngerti semua tentang COVID, jadi apabila sudah terjangkit COVID harus gimana, terus cara pencegahannya gimana, terus habis COVID harus ngapain, semuanya lengkap di Instagramnya Mas Adam ini. Jadi bisa cek, nanti saya kasih linknya di bawah ya, biar bisa juga sebagai informasi buat teman-teman juga. Terus nah ini Mas, kan saya dengar-dengar nih sebenarnya Mas Adam kan nggak ada hubungan sama virus nih di sini. Nggak ada. Belajarnya kan sebenarnya di sini tuh belajar apa sih Mas? Ya jadi kalau di sini sebenarnya juga kalau apa yang saya pelajarin di sini dengan apa departemen saya itu juga nggak nyambung Mas. Oh gitu. Jadi departemen saya tuh penyakit dalam, divisi atau kayak peminatannya tuh sebenarnya kardiovaskular tuh jantung dan pembuluh darah. Iya. Tapi penelitian saya itu tentang lemak, obesitas sama diabetes. Oh gitu. Nyasar ada ke hati juga. Oh gitu. Jadi kayak jantungnya kemana, penelitian saya kemana. Oh, gitu. Nah itunya aja udah nggak nyambung sih sebenarnya. Jadi kalau ke COVID ya bener setuju sih, kalau ke COVID itu jadi bakal jauh banget lagi. Bakal jauh banget. Tapi tetap di dalam lah, tetap di jantung sama ini. Tetap utamanya sih ya di seputar jantung sama ya diabetes, obesitas kayak gitu sih. Dan ini Mas, kiat-kiatnya Mas, kok bisa sampai lulusnya cepat Mas? Kan teman-teman juga. Jadi BTW, jadi Mas Adam ini adalah teman angkatan istri saya, jadi kesininya bareng istri saya.
di 2019 2018 18 ya, September ya, bareng sama istri saya. Tapi istri saya riset student dulu, terus Mas Adam ini langsung doktor. Nah, beliau ini cuma 3,5 tahun untuk menyelesaikan PhD di kedokteran. Soalnya kan biasanya di kedokteran kan 4 tahun. Nah, ini gimana Mas kiat-kiatnya? Oh, itu nggak ada, itu nggak ada kiat-kiatnya Mas, itu hoki. Itu kebetulan. Kenapa? Karena kan biasanya nih orang-orang itu mulai penelitian dari awal. Jadi kalau dari awal itu emang susah karena kita nggak tahu arahnya mau kemana kan. Nah, kalau saya itu kebetulan dapat limpahan. Oh gitu. Jadi penelitiannya sendiri itu udah jalan dari 2016 akhir atau 2017 awal. Artinya pas saya datang 2018 bahkan dari 2015 akhir, bukan dari 2015 akhir atau 2016 awal. Jadi ketika saya datang itu udah hampir 3 tahun, udah 3 tahun umurnya. Oh gitu. Nah, penelitiannya udah hampir 3 tahun. Nah, jadi ketika saya datang tuh udah kelihatan ini arahnya mesti kemana. Saya hanya meneruskan aja sebenarnya. Oh gitu. Kayak finishing aja sama ngulang-ngulang apa yang perlu. Nah, jadi memang sebenarnya nih bahkan kalau misalnya kita targetnya nggak terlalu tinggi dari senseinya, itu saya kan masuk 2018 Oktober. Itu paling sekitar Januari atau Februari 2020 kita udah bisa publish. Oh gitu. Karena nggak banyak gitu. Jadi dari 2020 sampai akhirnya terbit nih sekitar 1,5 tahun nambah lagi. Itu karena kita ya mencari lebih jauh aja gitu. Oh gitu. Meneliti lebih jauh, tapi sebenarnya itu udah layak publish dari 2020 sebenarnya. Oh gitu. Jadi ya kalau dibilang bukan saya punya kiat-kiat harus seperti apa, tapi beruntung satu karena kebetulan dapat penelitian limpahan. Terus yang kedua arahnya tuh udah jelas. Jadi tinggal menyesuaikan arahnya aja kemana gitu sih Mas. Oh gitu. Terus ini Mas, yang menentukan untuk lulus 3,5 tahun, 4 tahun itu sensei berarti ya? Oke, iya berarti benar. Gini, Adam kamu lulus sini aja, udah kamu nggak perlu udah lulus aja deh. Apa gimana? Benar, jadi yang menentukan itu bukan kita ya. Karena yang menentukan bukan kita, benar pasti karena sensei. Tapi untuk lulus lebih cepat atau lulus di bawah 4 tahun itu ada syaratnya. Jadi kalau di kedokteran ya, kita mesti menerbitkan paper yang impact factor-nya itu minimal 4. Oh gitu. Gede. Iya, kalau ada beberapa orang yang terbitnya di bawah 4. Tapi 3 tahun gitu itu ada di lab saya. Oh, ada. Tapi karena impact factor itu 2 kalau saya nggak salah. Jadinya dia harus 1 tahun tuh mengerjakan penelitian yang lain sambil nunggu 4 tahun pas supaya bisa lulus. Oh gitu. Kalau saya kebetulan terbitnya di paper yang di atas 4. Oh gitu. Jadi itu pas September, artinya pas 3 tahun jadinya bisa lulus 3,5. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi hoki berarti. Itu hoki sebenarnya. Tapi kan Mas Adam ini kan manajemen waktunya juga bagus lah. Kalau nggak bagus juga nggak bisa kayak gitu kan ya. Ya, ada manajemen waktunya juga, tapi gedean hokinya kayaknya Mas. Ya Mas Adam kan ini udah belajar COVID, terus belajar penelitian sendiri, terus investasi juga nih. Gimana Mas? Itu kok bener-bener bisa bercabang-cabang? Kalau saya kan biasanya cuma fokus gitu ya. Jadi kalau saya baru paper, terus saya mau eksperimen, ya udah itu aja. Saya nggak bisa itu sampai ke investasi terus ke COVID baru itu nggak bisa. Gimana Mas kayak gitu? Memang nggak bisa berhenti apa gimana Mas? Nggak bisa nganggur apa gimana? Ya sebenarnya kalau dari yang tadi disebutin Mas Duha, sebenarnya masih jauh lebih banyak cabangnya Mas. Oh, gitu? Kalau misalnya dari dulu ya, kayak misalnya saya sempat habis lulus dokter nih, kalau kita hitung dari lulus dokter itu sempat ngajar. Itu ngajar anak SMA yang mau persiapan untuk kuliah. Oh gitu. Kayak anak SMA sama SMP juga yang masuk SMA. Itu yang saya ajar matematika, fisika, kimia, biologi. Gila. Disikat semua. Utamanya biologi sama matematika, tapi semuanya kalau ada yang kosong jamnya saya ambil biasanya. Terus sempat juga waktu itu bantu sama istri, itu dagang. Dagang juga. Kita yang kayak beli terus habis itu jual lagi, reseller. Sama dropship juga pernah. Terus ya investasi juga. Terus dulu pernah juga kayak sebelum nikah tuh kayak ngamen di kafe-kafe, main itu juga pernah. Itu kalau ditanya, maksudnya kalau sekarang kan paling cuma investasi, COVID sama penelitian. Kalau ditanya kenapa begitu, ya emang satu ya nggak bisa diem sih ya, maksudnya kalau ada waktu senggang biasanya saya baca gitu. Maksudnya kalau misalnya orang, kalau saya merhatiin nih misalnya
orang megang HP itu kan biasanya nge-scroll medsos ya. Iya. Bisa kayak nge-scroll Instagram sampai bawah, ngeliat story orang sampai habis gitu kan. Atau Twitter sampai udah saya lihat nih sebelumnya gitu kan. Kalau saya jarang, kalau buka HP, saya buka HP-nya mungkin lebih banyak dari orang lain biasanya jadinya. Tapi saya biasanya baca. Oh gitu. Jadi misalnya kayak lagi tertarik investasi, baca investasi. Lagi tertarik sejarah, ya baca sejarah. Jadi biasanya download buku atau beli buku terus baca. Jadi emang nggak bisa diem sih Mas. Nggak bisa diem. Kayak penasaran gitu, ada yang baru, penasaran. Ini kayak sekarang nih ada NFT sama Bitcoin. Oh iya. Saya udah bikin walletnya udah. Gila. Tapi belum ada ini ya isinya. Belum, karena ternyata nggak bisa kayak mesti kayak punya Shopee Pay atau apa, jadi kan di Indonesia lah baru urus gitu. itu. Berarti pulang dulu. Over sekali ini. Terus Mas, ini kan sudah lulus nih, mau pulang ke Indonesia ini. Sebenarnya cita-citanya habis ini ngapain? Cita-citanya nih, saya mau jadi pengusaha kah? Saya pengen jadi dosen kah? Saya pengen spesialis kah? Apa gimana? Wah, ini pertanyaannya sulit nih Mas. Dari hati yang paling dalam dulu deh. Biar siapa tahu kalau ada. Dari hati yang paling dalam. Dari hati paling dalam pengennya ngangkat kaki di rumah dari saham sama kripto terus kaya. Terus sisanya sama keluarga aja di rumah. Itu paling pengen begitu. Tapi kan itu bisa, tapi itu kan peluangnya kecil banget kan. Nah, jadinya sembari menunggu itu benar-benar terjadi. Rencananya kalau paling dekat sekarang mungkin kuliah lagi sih Mas. Kuliah lagi. Paling dekat mungkin sekarang ambil spesialis ya. Spesialis dulu. Tapi ya belum pasti spesialis apa, karena kan juga kalau misalnya ini kan kita bulan bulan Februari ya. Iya, Februari. Itu bentar lagi juga pendaftaran tutup Mas. Oh gitu. Paling kalau misalnya di UI ya, kalau saya mau kampus lain mungkin masih buka sampai pertengahan tahun lah. Iya. Nah kalau misalnya mau UI paling mesti semester depan. Nah jadi paling deket ya mungkin persiapan buat spesialis itu sih, karena kan yang mesti dipersiapkan juga lumayan banyak. Kalau itu nggak kesampean, mungkin opsinya antara buka usaha atau mungkin ngajar. Oh ngajar. Ngajar mungkin dosen. Cuma masih belum sih itu, belum ada rencananya. Ini Mas, kalau saya boleh kasih advice nih. Kalau memang pengen bener-bener bisa sama keluarga, kayaknya dosen sih Mas. Iya. Sih. Waktunya lebih ini ya, bisa ngatur sendiri ya. Lebih fleksibel gitu kan. Jadi bisa juga sekolah dulu spesialis, habis itu nanti ngajar dosen di situ juga kan bisa. Kan sudah PhD. Kalau PhD itu semua kampus pasti nerima. Asli Mas. Benar. Sebagai pengalaman. Ini saya udah ada yang nawarin di LinkedIn. Oh gitu. Mau di tempat kami enggak, udah ada kayak gitu. Oh gitu. Benar Mas, benar. Iya Mas, karena gini Mas. Kalau dosen itu kan Mas Adam nih nggak bisa diem kan ya. Nah dosen itu kan harus penelitian nih. Nah penelitian itu harus bergerak, jadi harus baca ini baca itu, cocok banget lah. Ya menurut saya cocok banget lah dari dosen ini, karena hobinya juga ngajar juga. Iya hobinya ngajar, benar sih. Hobinya ngajar juga, terus ya pokoknya sesuatu yang baru kan pasti pengen dipelajari kan, itu cocok banget sudah jadi dosen. Bisa sih emang salah satu opsinya ke depannya ke sana. Iya. Tapi kalau bener-bener pengennya tetap sama pasien tetap kan. Tapi apa nggak mau sama pasien? Tetapnya yang paling tinggi itu Mas. Pengennya saya kayak dari kripto sama saham. Yang paling pengen ya di rumah aja sebenarnya. Santai-santai leyeh-leyeh tapi kaya gitu. Cuma kalau misalnya ditanya ketemu pasien apa. Jadi kalau saya mikirnya maksudnya antara ketemu pasien apa enggak? Saya nggak ada preferensi maksudnya. Gitu. Maksudnya kalau ditanya saya lebih suka yang mana, saya suka dua-duanya. Saya nggak masalah. Saya suka dua-duanya dan saya nggak suka dua-duanya. Jadi saya nggak ada masalah harus di mana. Jadi unik, tapi kalau buat yang dengerin, kalau mau ngikutin metode mikir ini di ini ya, terutama yang buat dokter dipikir-pikir lagi ya. Karena saya ngelihatnya dari return on investment ke depannya. Gitu. Jadi kayak dengan, karena kan tadi saya bilang saya nggak masalah maksudnya kalau saya ambil jalur yang nggak ketemu pasien kayak ngajar di yang preklinis, maksudnya yang bukan ketemu pasien, atau saya ambil spesialis itu nggak masalah. Jadi saya mikirnya kayak yang mana yang kedepannya itu peluang saya buat lebih banyak sama keluarga itu lebih besar. Lebih kesana. Intinya family man. Ingat teman-teman ya, family man ya.
keluarga itu nomor 1. Sama cuan. Sama cuan. Iya, sama cuan gitu kan. Terus Mas, dulu gini lah. Memang Mas Adam ini dari kecil itu memang sudah wow gitu ya. Sudah memang wow tuh gimana Mas? maksudnya sudah memang curious-nya banyak apa gimana gitu. Apa dari kecil memang santai-santai dulu lah. Saya hobinya sekolah itu belajar itu dari SMA, hobi belajar apa dari kecil memang hobi belajar gitu. Saya itu nggak pernah merasa maksudnya ini juga agak gak enak sih ngomongnya Mas, saya dari kecil nggak pernah ngerasa belajar itu kayak prioritas saya. Oh gitu. Nggak pernah, maksudnya kayak biasanya saya ngelakuin yang lain gitu. Oh kayak gitu. Belajar ya apa, kayak kadang-kadang dari orang tua juga ada target sebenarnya, Iya. kayak harus peringkat 1 atau yang lainnya. Jadi Dari kecil harus peringkat 1 memang. dari targetin sama orang tua, jadi Oh, gitu. peringkat 2 aja dimarahin. Jadi apa, itu saya nggak pernah kayak saya target saya belajar harus begini. Itu nggak pernah. Jadi biasanya malah saya fokusnya ke yang lain gitu. Oh, gitu. Misalnya kayak dulu pas kuliah, Yeah. misalnya kayak kedokteran, orang kan mikir berat setiap hari belajar segala macam. Saya malah fokus les gitar. Oh gitu. Jadi kayak saya pengen jadi gitaris yang jago gitu. Oh, gitu. Sempat kayak gitu waktu zaman Ingui gitu kan? ya kayak gitu ya, sampai ambil les yang kayak 1 atau 2 kali seminggu gitu. Oh gitu. Lihat ya. Ini niat kalau kayak weekendnya kepake buat belajar, terus atau nongkrong atau ke misalnya main ke kafe atau kemana ikut. Oh bisa gabung. nongkrong juga? Hah? Nongkrong juga? Nongkrong juga, terus kadang ikut yang nonton yang musik sampai tengah malam, sampai paginya itu juga pernah kayak gitu. Jadi ya kalau ditanya apa maksudnya kayak fokusnya belajar apa enggak, ya belajar ya nggak pernah jadi fokus, tapi saya biasanya malah ke yang lain sih, kayak ngalor ngidul ke yang lain. Berarti Ya agak aneh sih. tapi bisa ya Mas ya? Nggak fokus tapi dapat semuanya gitu. Itu hoki kayaknya Mas. Jadi teman-teman kalau memang yang benar-benar hiperaktif, kayaknya kecilnya hiperaktif juga Mas? Apa enggak? Kayaknya kayak agak susah diem gitu. Oh gitu. Ya itu bisa dimanfaatkan teman-teman sekalian. Jadi bisa merambah, belajar ini, belajar itu, belajar semuanya. Seperti Dr. Adam ini. Oke Mas, terima kasih obrolan singkatnya. Semoga sukses sampai nanti di Indonesia. Amin. Nanti kalau ada acara ke Balikpapan bisa mampir ke rumah saya. Siap Mas. Nanti kalau saya ada acara ke Depok juga saya mampir lah, insya Allah. Siap. Mudah-mudahan masih ingat. Ingat lah. Kita tetangga paling dekat ini. Kayak main dekat rumah. Jadi rumah kita itu berbeda cuma 2 blok ya. Iya benar, 2 blok. 2 blok aja. Jadi itu yang paling dekat. Kalau ada apa-apa Mas Adam nih. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga obrolan singkat ini bisa menjadi motivasi teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian bisa mengambil hikmah dari obrolan kita. Apabila ada salah-salah kata dari kami berdua, mungkin pemikiran kami berdua yang tidak sesuai dengan pemikiran teman-teman sekalian, kita mohon maaf ya sebesar-besarnya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.